Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang mengingatkan kita tentang sosok legendaris kungfu yaitu Bruce Lee adalah Enter the Fate the Dragon yang diperankan Sammo Hung ini, di mana cerita kali ini akan berfokus pada sosok Sammo Hung yang tergila-gila dengan sosok Bruce Lee. Dan memang ini merupakan parodi dari film Enter the Dragon, dan cerita di film ini tidak akan kalah serunya karena banyak adegan gelut brutal yang diwarnai dengan aksi komedi di dalamnya. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Along yang dia ini sangat terobsesi dan suka sekali dengan karakter master legendaris kungfu yaitu Bruce Lee, dan dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang peternak babi, di mana pada momen ini sang ayah meminta agar Along pergi ke Hong Kong untuk membantu sang paman yang membuka warung makan di sana. Karena diketahui sang paman sangatlah kekurangan karyawan, dan mendengar nama Hong Kong, Along langsung minat karena berharap bisa ketemu Bruce Lee. Bahkan saking antusiasnya ia, dalam perjalanan pun ia sampai membayangkan jadi Bruce Lee lalu bertarung dengan banyak orang sendirian. Setelah sampai di Hong Kong dalam keadaan basah kuyup, Along langsung mendapat teguran dari Pak Polisi karena dianggap sedang kencing sembarangan. Nah, karena kadung izin itulah Pak Polisi langsung mengusirnya, dan saat itu Along pun pergi untuk menaiki sebuah bis. Di dalam ia harus berdesak-desakan dengan penumpang lain, sampai-sampai harus terjadi momen awkward tatkala ada seseorang wanita yang tak sengaja memegang pisangnya, dan wanita tersebut langsung keisinan. Di mana setelah sampai ke alamat yang dituju, di situ Along bertanya kepada seorang pria apakah ada liftnya atau tidak. Yang jelas saja si pria ini menjawabnya nggak ada, tapi Along di sini tetap ngeyel dan ia berusaha mencarinya sendiri sampai kebingungan, dan ujung-ujungnya dia tetap harus naik tangga juga. Dan inilah pembentukan sang paman, dan ternyata orang yang tadi ditanyai Along ini juga adalah karyawan sang paman. Dia sendiri bernama, kita panggil saja Simon, dan warung sang paman ini punya keunikan lantaran berdagangnya bersebelahan dengan pedagang yang menjual makanan serupa, dan lebih uniknya lagi, berjualannya itu di satu tanah yang sama dengan hanya diberi batas garis saja. Si pemilik restoran yang bernama Madam ini selain kerap mensabotase pelanggan, dia juga menyimpan rasa iri besar terhadap restoran pamannya Along, baik dari segi penjualan, menjelek-jelekan, termasuk dengan apa yang terjadi kepada restorannya yang saat ini dikerumuni preman yang tidak mau membayar, di mana si Madam menyarankan agar para preman itu mencoba restoran pamannya Along karena rasanya lebih enak, yang para preman pun setuju dan akan kembali esok. Lalu saat esok hari tiba, Along mulai bekerja dan langsung melakukan kesalahan tatkala salah mengantarkan makanan yang harusnya diberikan ke meja sebelah. Weh, 肥仔，我換雞飯啦。得就嚟。試下。佢咯。
俾我食過嘅雞飯我咯。 Dan pelanggan tetap yang bernama Mei itu rupanya hendak makan bersama temannya yang ternyata adalah wanita yang waktu di bis memegang pisangnya Along. Sehingga pertemuan mereka pun mengundang decak tawa bak malu-malu kucing. Kita panggil saja dia Sisilia. Dan selanjutnya Along diminta mengantarkan delivery untuk pelanggan tetap yang rumahnya gak jauh dari sini. 喂，老友，發財買邊咧？發財埋邊？哦，大家得閒再嚟玩過啊！發財買邊咧？發財埋邊？ Saat itulah terjadi sebuah aksi penjambretan yang memaksa Along bertindak untuk mengejarnya, dan dengan ini pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Nah, karena merasa membuat sang paman merugi, Along berusaha menggentinya dengan cara akan menarik minat pelanggan, dan cara yang digunakan sendiri, Along menggunakan trik yang sama dengan bapak-bapak penjaga kasino tadi, yang sialnya orang yang lewat ini justru adalah seorang polisi, dan hasilnya 發財埋邊？哦，喺入邊開檔添嘛。係啊！寫啲，哇，乜咁快手㗎？馬開到佢，馬開啊！走。 入邊係大排檔嚟嘅，仲以為大檔添。 Selanjutnya, Along diminta pulang untuk mengambil minyak, tapi ia malah menyempatkan waktu untuk ke pasar membeli kacamata, dan maksudnya lagi-lagi karena terinspirasi dengan Bruce Lee, tanpa dia sadari apa yang dilakukannya itu sudah menghabiskan banyak waktu sehingga membuat Simon diutus untuk menjemputnya, dan di saat itulah para preman datang untuk merecoki restoran pamannya, dan setelah kembali lantas preman itu sudah selesai makan tapi nggak mau membayar. Saat itulah Along datang untuk menghadapinya, dan 肥仔嚇我啊！ 我哋走啦，由佢哋打生打死咯。嚇！哎呦！ 二叔啊，你睇下，乜嘢都打爛晒，唔係你阿龍點會同人打交啊？二叔，唔使你，咁你即係趕我走啫。未來嘅大畫家喎，點會心甘情願喺度同人騙你啦？你有手有腳，認唔到我你啊！太子高。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Usai dipecat dari restoran pamannya Along, Simon dihampiri oleh dua orang gangster kenalannya dan ia diajak ke gudang untuk diberikan pekerjaan sesuai hobi yang Simon miliki, yaitu melukis. Dengan keahlian melukisnya yang cukup luar biasa, Simon diminati bos mereka dan Simon diminta untuk memalsukan lukisan berharga tinggi, yang ternyata bos mereka ini memang penjual barang antik, tapi barang antiknya palsu yang jelas saja langsung ditolak oleh Simon sehingga membuat mereka berdua kesal dibuatnya. Di mana esoknya, para preman pun kembali kali ini membawa pasukan lebih banyak, dan tanpa ampun mereka membabat habis warung pamannya Along tersebut, dan itu cukup membuat Along terkejut, tapi Along dilarang membalasnya karena pasti akan berkepanjangan lagi, dan karena restoran ini sudah tidak bisa lagi berjalan, Along pun memutuskan melamar di sebuah restoran besar, dan ternyata Sisilia dan Mei bekerja di sini juga, sehingga membuat Along dipermudah untuk diterima berkat adanya mereka berdua itu. 呢位係我朋友啊，佢嚟見工噶。部長啊，佢做嘢好勤力噶。好啦，咁你喺廚房洗碗碟啦。 Dan ketika Along tengah melihat tempat pencucian piring, Sisilia mendapat pelecehan dari salah seorang pengunjung bule, dan seketika hal itu membuat si manajer bertindak sehingga membuat si bule emosi, dan si bule melampiaskannya dengan mengejek-ejek kungfu yang notabene adalah seni bela diri Cina, dan sadar bahwa yang diejek-ejek adalah seni bela diri kungfu. Di situ jiwa Bruce Lee dalam diri Along pun keluar, dan Along langsung mengajak si bule keluar untuk memperlihatkan kungfu dengan menghajarnya. Di
Di satu sisi, Simon sendiri saat ini memilih bekerja menjadi supir taksi dan baru saja mendapat satu penumpang. Simon mendapat gangguan ketika mobilnya dirusak oleh gangster yang kesal atas penolakan kemarin dan gangster mengancamnya akan terus mengusik jika Simon berani melaporkannya ke polisi. Di mana saat itu Simon pun memilih melaporkan perlakuan ini ke Along saja dan satu gangster saat itu pergi karena hendak mengantarkan mobil ini ke bosnya dan kemudian tak lama datang mobil yang serupa yang ternyata itu adalah bos pemilik restoran tempat Along bekerja. Dan Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Along malah merusak mobil tersebut karena si gangster dianggap lemah tak berani melawannya. Sehingga daripada melawan yang merugikan badannya sendiri, si gangster yang melihat Along merusak mobil bosnya itu dengan santainya menikmati perusakan tersebut. Yang di sini Along nampak menikmati perusakan ini yang tanpa sadar dia akan mendapat hukuman setelah ini. 呢下送嘅。聽講樓下餐廳請咗個新職員。總經理啊，聽講你換咗架新車係嘛？我帶你睇下。好好好。話俾佢聽，叫我哋賠啦。哦，好，我哋個老細㗎。 Dan mari saya perkenalkan, ini adalah si John, bos dari kedua gangster yang sering mengganggu Simon, dan dia baru saja mendapat kabar dari ponakannya bahwa ada seorang miliarder penyuka barang antik yang sedang mencari barang antik di Hong Kong, di mana meski kabar ini membuat sang paman bergembira, sang paman tetap diingatkan untuk berhati-hati karena miliarder itu punya 3 pengawal orang-orang hebat, yang diantaranya ada si Black ahli karate, 香港佢都有一間分館， Bewok ahli kungfu, 閒閒地10零20個人都唔係佢嘅手腳。 Bule jawara boxing yang mereka semua ini nomor 1 di bidangnya masing-masing. Dan untuk membuat sang paman bisa bertemu dengan sosok si miliarder itu, ponakannya sudah menyokok supirnya agar membawa si miliarder ke rumahnya ini. Dan inilah pembentukan si miliarder, kita panggil saja dia Udin. 請隨便參觀啦，沖壺茶嚟。白教授，飲杯茶再慢慢睇啊。包住佢，我要買咗你呢套茶具幾多錢5萬啦。 Melihat kekayaan Udin yang uangnya tidak terbatas, si John pun mengajaknya untuk melihat barang-barang antik di rumahnya dan si John akan menjamunya dengan menghadirkan restoran tempat Along bekerja yang sontak saja itu membuat si Udin langsung menerimanya. Dan saat acara dimulai dan Along tengah disibukkan perkara nggak tahu merek minuman, di situ si Udin tiba-tiba terkejut saat melihat Sisilia di hadapannya karena ternyata si Udin ini pernah punya cinta sejati mirip Sisilia di masa lalu, tapi dia selalu ditolak walaupun sudah menggunakan berbagai macam cara.咩事咁傷心？我呢生人 Berasa cinta lamanya seperti dibangkitkan lagi, Udin pun meminta si John memanggilnya dan Udin sengaja membuat rok Sisilia sobek yang sontak saja membuat kedua temannya datang untuk melindunginya. Dan selang beberapa saat dari kejadian itu, Along pun datang kali ini dengan kondisi yang sudah mabuk berat dan Along yang tahu Sisilia dilecehkan pun saat itu langsung menghajar kedua orang tersebut yang akhirnya malah mendatangkan anak buah si John yang lain. 快啲，嗰個肥仔啊！哦，齊佢。氣傷啊！紅燒元蹄。 Nah, ketika akan menghadapi anak buahnya si Udin, barulah Along dibuat tak berdaya dan endingnya Along dikalahkan lalu berakhir masuk ke dalam kolam renang. Dan dari pertemuan itu, Udin meminta agar si John mendapatkan Sisilia. Dan sebagai imbalannya, Udin akan membayar semua barang antik miliknya si John ini. Karena sejujurnya saja, dari awal si Udin ini memang sudah tahu kalau barangnya si John ini palsu, tapi dia hanya berpura-pura bodoh saja. 今後你所有啲假髮都寄俾我。
Di tengah-tengah kebingungan lantaran mendapat SP2 dari bosnya, Simon dihampiri oleh salah seorang teman yang menawarkan pekerjaan. Pekerjaannya adalah menjadi stuntman film KW Bruce Lee, yang sontak membuat Along tergerak dan Along langsung menerimanya. Lantas mereka pergi untuk memulai casting filmnya, di mana saat melihat sosok yang memerankan aktor Bruce Lee tersebut, Along pun langsung mengatakan gerakannya nggak mirip sama sekali, yang sontak saja membuat sang aktor emosi dan Along pun langsung dipukul beneran. Yang Along di sini menunjukkan begini nih caranya jadi Bruce Lee. 好似呢一拳，你嘅反應咪一樣咁遲鈍。死肥仔，打我大佬！ Dan setelah lagi-lagi gagal dalam mendapatkan pekerjaan tersebut, scene dipindahkan ke restoran sang paman yang sudah kembali dibuka. Terlihat ada Cecilia dan Mei yang tengah makan, yang di situ juga ada dua gangster yang sudah siap menculiknya. 呢排好生意啊？都係咁啦。紅嘅，咁好生意，哼，嚟拖五正，我都我兩碗啦。咁唔該晒喎。 Di sini, si gangster berpura-pura menjadi karyawan si paman dan dia mencampurkan bubuk perangsang lalu memberikan makanan tersebut ke Cecilia. Dan begitu Cecilia makan, lantas mulai terjadi efek dari obat perangsang itu. Di situ mereka berdua mengatakan Cecilia kena rabies, sehingga saat itu juga mereka pun jadi punya kesempatan untuk membawa Cecilia pergi. 冇事冇事啊，叔，乜你兩個伙計咁㗎？話我嘅伙計，嗰兩個唔係你嘅朋友。 Nah, setelah sadar bahwa Cecilia diculik, tak lama mereka berdua akhirnya datang dan di sini Mei menceritakan semuanya. Lantas mereka pun tanpa buang-buang waktu bersiap pergi ke gudang yang dulu pernah Simon datangi. Dan sebelum pergi, saking keburu-burunya si Simon ini, Along malah kepleset pisang yang membuatnya ditinggal karena dianggap sudah naik, sehingga Along pun mau tidak mau terpaksa mengejarnya. Dan uniknya sampai di tujuan pun Simon tak menyadari Along di belakangnya. Lah Jan, ente kadang-kadang ente. 開快啲啊，司機！唔係啊，趕唔切㗎啦！阿龍，你養精咗佢啊，一定有排練㗎！加油啦！心肝啊，你唔好喐啊！落天橋轉左係㗎啦，轉左，前啲係啦，前啲，停！幾錢啊？ 7個4。唔使揸。 你快唔快啲啊？坐車坐到氣遊氣喘。 Dan begitu sampai, kini tiba saatnya bagi Along untuk menghadapi ketiga petarung tersebut. Dan sementara Simon mengejar mereka berdua yang kabur dari lokasi. Sehingga kini hanya menyisakan mereka berempat saja di gudang ini. Dan karena sebenarnya kalau dipikir-pikir gak mampu juga kalau harus ngelawan 3 orang sekaligus, Along meminta mereka untuk 1 lawan 1 terlebih dahulu. Yang untungnya requestan tersebut diterima. Dengan ini, pertarungan antara mereka pun tak dapat terhindarkan lagi. 'Selanjutnya, Along harus berhadapan dengan petarung boxing dan di awal-awal Along sempat dibuat kesulitan sebelum akhirnya mampu bangkit dengan sisa-sisa tenaganya dan lewat jurus ciri khas milik si Bruce Lee tersebut, Along pun berhasil mengalahkannya dan kini tersisa hanya 1 petarung saja yang harus Along hadapi.
Dan dengan menggunakan senjata itulah Along berhasil mengungguli si petarung kungfu hingga membuatnya kebingungan sampai-sampai tak berdaya dengan semua jurus yang Along kerahkan itu. Dan setelah berhasil mengalahkan si petarung tersebut, di scene akhir Along memutuskan pulang ke Cina saja untuk membantu ayahnya mengurus babi di sana. 阿龍，你點啊？ Tamat.